Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang logika proposisi, yang mana ini merupakan basic logic dari sebuah dalam keilmuan informatika ya khususnya. Ini pasti sudah pernah dipelajari, biasanya itu di algoritma pemrograman atau yang membahas tentang logika lah ya, seperti itu. Nah, kali ini diulang kembali penyegaran karena sistem Pakar sendiri itu sangat erat sekali kaitannya berhubungan dengan logika. Nah, di sini kita refresh kembali atau mengulang kembali logika-logika dasar, basic, dan lanjutannya pada pertemuan kali ini. Gitu. Oke, langsung saja. Logika proposisi. Nah, logika dalam ilmu informatika, logika itu sangat penting ya, sangat menjadi basic lah gitu untuk sebuah dalam keilmuan informatika. Nah, mungkin di awal kita kuliah atau belajar informatika pasti dikenalkan dengan basic logic seperti binary logic 1010 gitu. Nah, pasti mungkin sudah ingat ya, masih ingat logic itu ya. Jika 1 N1 maka hasilnya 1. Nah, seperti itu. Nah, atau logika-logika secara umum seperti misalnya logika untuk alur untuk penarikan uang di ATM misalnya gitu. Logika seperti itu. Nah, sebenarnya logik ini perlu diasah setiap hari agar logika kita terbiasa lah. Kita tuh menyelesaikan masalah secara logika. Ini erat kaitannya bukan hanya di dalam sistem Pakar, tapi juga di pengembangan sistem informasi. Misalnya kita membuat sistem di sebuah perusahaan seperti itu. Nah, itu kita akan mempelajari bagaimana logika dari sistem yang akan kita buat. Seperti itu. Nah, secara bahasanya logika merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning. Nah, logika itu ya pastinya udah konkret ya, maksudnya sudah merupakan sebuah kesimpulan dari sebuah permasalahan. Nah, gitu. Nah, penalaran didasarkan pada hubungan antar proposisi atau pernyataan atau statement. Nah, kalau proposisi itu adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Jadi kalau misalnya kondisinya itu harus benar atau salah, bukan yang ragu-ragu. Seperti misalnya ragu-ragu itu misalnya suhu di ruangan ini panas. Nah, itu tolak ukur panas itu kita tidak tahu. Atau misalnya contohnya misalnya cuaca di sini sangat tidak mendukung. Nah, seperti itu. Itu bukan merupakan kalimat proposisi. Nah, nama lain proposisi yaitu kalimat terbuka. Kita langsung ke contohnya. Misalnya seperti ini. Semua pernyataan di bawah ini adalah proposisi. Misalnya 13 adalah bilangan ganjil. Nah, gitu ya. Nah, itu kalimat yang memang benar. Soekarno adalah alumnus UGM. Nah, kalimatnya memang benar. Jadi dia memang harus sudah benar atau salah gitu. 1 tambah 1, 2. Jadi sudah pasti gitu jawabannya. Nah, kalau misalnya yang pernyataan yang salahnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Pertanyaannya itu seperti kalimat tanya, kalimat seru, dan sebuah bentuk matematika kalau di sini ya, contohnya. Bentuk matematika yang belum diketahui jawabannya. Nah, contoh di sini yang di bagian C
itu X tambah 3 sama dengan 8. Nah, kita kalau yang tadi ini 1 tambah 1 sama dengan 2, itu sudah jelas hasilnya bagaimana. Kalau misalnya 1 tambah 1 sama dengan 3, nah itu juga merupakan kalimat proposisi karena hasilnya salah gitu ya. Nah, itu jelas kalimat proposisi. Nah, kalau yang tadi, ini nilainya tidak diketahui. Nah, gitu. Nilainya tidak atau belum diketahui, nilai X tadi. Jadi, kalimatnya itu tidak menunjukkan itu adalah benar atau salah. Kalimat proposisi yang bukan proposisi ya. Kalimat yang bukan proposisi menunjukkan kalimatnya itu bukan kalimat yang benar atau salah. Nah, di kesimpulannya proposisi adalah kalimat berita. Nah, kalimat berita ini kan kita belum tahu apakah itu adalah sebuah kebenaran atau bukan ya. Proposisi dilambangkan dengan huruf kecil P, Q, dan R. Nah, biasanya itu di materi di selanjutnya, di bahasan selanjutnya itu akan banyak ditemukan P, Q, dan R. Nah, ini tidak ada kaitannya, ini contohnya ya. P13 adalah bilangan ganjil, Q sama adalah almus UGM, nah gitu. Nanti ada kalimat yang lain yang akan saling berhubungan, biasanya P dan Q ini akan saling berhubungan dalam pembuatan sebuah kalimat proposisi khususnya ya. Nah, di proposisi ini ada kombinasinya, maksudnya di sini hubungan antar kalimat proposisi. Nah, misalnya yang pertama adalah konjungsi. Konjungsi ini, nah konjungsi ini adalah kata hubung atau penghubung dengan kalimat dan. Nah, misalnya notasinya P siku apa ya? Siku atas gitu ya. Siku atas Q. Nah, itu. Disjungsi itu adalah untuk kata hubung atau. Untuk notasinya adalah V gitu ya. Seperti itu, V. Ingkaran atau negasi itu biasanya menggunakan kalimat tidak P, contohnya itu. Notasinya ini tidak terhingga gitu ya, lambang tidak terhingga P. Nah, untuk konjungsi dan disjungsi biasanya ada triknya untuk mengingatnya itu. Kalau saya mengingatnya seperti ini, misalnya ada kalau yang konjungsi itu akhirannya N ini ya, akhirannya N, sikunya ke bawah, ya, seperti itu. Sikunya ke atas gitu. Ini kan bentuknya sama ya. Nah, ini apa nih? Trik aja. Kalau ini atau sikunya ke bawah, nah gitu. Untuk gampang mengingatnya, gitu ya. Kalau negasi kan lebih udah beda sendiri ya. Kita pakai tanda tidak terhingga seperti itu. Oke, next. Nah, ini contoh dari proposisinya. Misalnya P itu P hari ini hujan. Nah, Q murid-murid diliburkan dari sekolah. PNQ hari ini hujan dan gitu ya. Dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Dan berikutnya P or Q gitu ya. Nah, hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Sangat mudah kan? Jadi tinggal menghubungkan aja. Hari ini hujan, apa bentuk ininya, penghubungnya kita hubungkan atau lanjutkan dengan kalimat Q. Murid-murid diliburkan dari sekolah. Seperti itu. Kalau negasi, tidak benar.
hari ini hujan. Oh ya, sorry. Tidak benar hari ini hujan. Nah, itu. Karena negasi P. P tadi hari ini hujan. Tidak benar hari ini hujan. Atau bisa juga kalimatnya hari ini tidak hujan. Pokoknya eh, nggak harus negasi ini di depannya harus kata tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa saja kalimat itu tidaknya diletak di tengah-tengah seperti ini, tapi kesatuan kalimatnya itu menyatakan dia negasi gitu. Misalnya hari ini tidak hujan, nah gitu ya. Adalah negasi dari P. Hari ini hujan. Nah, yang berikutnya itu yang gabungan. Nah, gabungan and, or, atau negasi. Nah, di sini lebih kompleks lagi masalahannya dan penghubungnya lebih kompleks juga. Misalnya di sini yang A, pemuda itu tinggi dan tampan. Kita pisahkan dulu di sini kata perkatanya. Misalnya di sini pemuda itu tinggi. Nah, ini ya. P-nya kita udah ketahui. P-nya kita udah ketahui itu pemuda itu tinggi dan Q-nya pemuda itu tampan. Nah, kita tinggal cari aja kata hubungnya. Berarti di sini kita lihat ada kata dan. Dan ya. Nah, maka kita akan membuat sebuah notasi. Di sini P and Q. Karena di sini ada kata hubung dan. Kita cari aja keywordnya. Nah, yang kedua, pemuda itu tinggi. Ini adalah P. Ini P. Tapi tidak tampan gitu. Nah, tidak tampan ini adalah negasi Q. Nah, di sini tidak ada kata dan atau gimana ya? Tidak ada kata dan maupun kata hubung atau. Nah, itu. Nah, di sini ini sebenarnya meragukan, cuman di sini terhubung dengan kata dan karena atau itu adalah suatu kondisi di mana salah satunya harus terpenuhi. Nah, gitu ya, salah satu kalimat harus terpenuhi. Maksudnya di sini keseluruhan ini merupakan ciri-ciri dari pemuda itu. Gitu. Makanya di sini disebutkan dihubungkan dengan dan. Selanjutnya pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Nah, gitu. Karena ini ada keseluruhan dari kata atau ciri-ciri dari pemuda itu, maka kita pakai dan juga. Nah, berikut seterusnya ya. Di sini adalah tabel kebenaran. Nah, harusnya di sini di awal tadi ya dibahas, cuman nggak apa-apa. Nah, di sini tabel kebenaran kalau dilihat mirip seperti binary, logika binary ya. Logika binary yang mungkin sudah dipelajari dan pastinya sudah dipelajari ya. Karena itu merupakan basic awal dari logika informatika. Nah, itu basic dari keilmuan informatika lebih tepatnya. Nah, kalau di binary itu kan 1 0. Kalau di sini true dan false. True dilambangkan dengan T, false dilambangkan dengan F. Nah, ini. Jadi kalau kita ini sangat serupa sebenarnya, hanya penggantian simbol saja. Gitu. Misalnya true and true, maka hasilnya true. True and false, hasilnya false. False and true, hasilnya false.
false and false, hasilnya false. Jadi untuk gampangnya, kalau N ini itu jika kondisi keduanya adalah true, maka hasilnya true. Selain itu false. Nah, itu aja yang diingat biar gampang ya untuk menghafalnya. Jika kedua kondisi true, maka hasilnya adalah true. Selain itu false. Nah, itu. Namun kalau misalnya yang OR atau yang V ini, V atau OR, itu kondisinya jika kedua kondisi atau kedua logika proposisinya false, maka hasilnya false. Jika P dan Q false, maka hasilnya false. Selain itu true. Nah, pokoknya kalau ada true di antara P atau Q ini, hasilnya pasti true. Nah, kalau misalnya negasi ya kebalikannya aja, gampang sekali ya. Jika T, maka negasinya false. Jika false, negasinya T. Nah, contoh misalkan di sini P17 adalah bilangan prima, benar. Q bilangan prima selalu ganjil, maka ini salah. Nah, kalau misalnya ini salah, berarti ini adalah ini adalah true, ini adalah false. Maka kesimpulannya, kalau kita lihat di sini, ini logikanya, berarti hasilnya pasti false. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya bentuklah tabel kebenaran dari proposisi majemuk. Nah, proposisi majemuk ini adalah kombinasi dari banyak proposisi ya. Nah, gitu. Misalnya di sini, cara membacanya ya. Cara membacanya. Di sini ada 3 proposisi yang diumumkan, itu P, Q, dan R. Nah, berdasarkan dari tabel kebenaran tadi, kita petakan aja P, N, Q, maka hasilnya kita baca aja yang ini. Nah, yang ini aja ya, 2 ini aja. Nah, ini. Nah, yang ini aja dibaca. Berarti true and true, true. Nah, begitu terus ya. True and false, false. Nah, terus itu. Negasi key. Kalau negasi key, kita tinggal lihat saja tabel yang key. Negasi dari yang ini. True, negasinya false. True, negasinya false. Begitu seterusnya. Nah, kalau yang berikutnya ini negasi key and R. Tinggal kita lihat yang ini dan R-nya yang ini. Nah, maka hasilnya adalah ini. Menggunakan tabel kebenaran tadi juga ya. Nah, kalau yang terakhir, kita lihat aja yang ini. Nah, yang ini dan yang ini. Nah, kita bandingkan keduanya. Nah, seperti itu. Jadi, diruntunkan satu persatu gitu ya, untuk mencari yang terakhir ini. Nah, maka dapat hasilnya ini. Nah, jika semua logik itu benar, hasilnya adalah benar atau true, maka proposisi itu disebut tautologi. Nah, itu. Kalau kasusnya ada kondisinya semuanya benar, tautologi berarti. Jika proposisi majemuknya itu semuanya false, seperti ini, maka itu disebut dengan kontradiksi.
Ini kita skip aja. Ini juga. Nah, ini juga. Karena kita nggak akan bahas ini, terlalu panjang. Nah, kalau yang ini proposisi bersyarat atau implikasi. Nah, biasanya ini kita temukan jika di mana ya? Nah, di tes CPNS biasanya akan dijumpai kalimat logik seperti ini. Jika P maka Q, nah seperti itu. Jadi kita tinggal mencari hubungan katanya saja. Jadi kondisi bentuk kalimatnya itu jika maka ya. Jika bla 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 maka bla bla bla. Nah, seperti itu. Notasinya adalah P panah kanan Q. Nah, seperti itu ya. Proposisi P disebut hipotesis, antecedent, premis, atau kondisi, tergantung kalimatnya. Nah, itu. Proposisi Q disebut konklusi atau konsekuen. Konklusi ini kesimpulan. Nah, karena kalimatnya itu kesimpulan, makanya di sebelumnya itu ada kalimat atau kata maka. Gitu ya. Contohnya, jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah dari ayah. Jika, maka. Ya. Ini juga yang B. Jika, maka. Yang C juga jika, maka. Seperti itu. Ini kita skip aja, kita pakai yang kalimat yang sederhana saja. Jika P, maka Q. Ini adalah bentuk-bentuk lain dari implikasi dalam sebuah kalimat. Nah, kalau kita bahas lebih jauh, ini sangat akan membingungkan gitu. Nah, kita pakai yang jika maka aja. Ini yang tadi dicontohkan. Untuk tabel kebenarannya seperti ini. Jika kondisinya true, implikasi false, gitu ya. Jika kondisinya true, implikasi false, maka hasilnya false. Selain itu kondisinya true. Jadi ingat aja yang ini. P true, Q false, maka kondisinya false. Selain itu true. Nah, maka yang perlu diperhatikan implikasi atau kalimat awalnya itu yang dipentingkan nilai kebenaran premis dan konsekuen. Maksudnya di sini kalaupun tidak ada hubungannya itu tidak menjadi masalah. Nah, jadi kondisi yang kalimat awal itu harus dilihat kebenarannya. Beberapa implikasi di bawah ini valid meskipun secara bahasa tidak mempunyai makna. Misalnya gini. Jika 1 plus 1 sama dengan 2, maka Paris ibu kota Prancis. Kan nggak ada hubungan tuh. Apa hubungan 1 tambah 1 sama dengan 2 dengan Paris adalah ibu kota Prancis. Cuma kalimat ini adalah dalam logikanya itu adalah gini. Logikanya adalah true, implikasi true. Karena 1 tambah 1 benar sama dengan 2. Paris ibu kota Prancis benar. Nah, gitu ya. Jika n bilangan bulat, maka hari ini hujan. Nah, gitu. Kalau ini adalah false. Jika n bilangan bulat, nah, ini false, maka hari ini hujan. False.
Tapi false implikasi false adalah true gitu ya. Kalau ini mungkin kita skip saja. Ini juga kondisional. Mungkin sampai itu aja ya materinya, sampai implikasi saja. Karena di implikasi tidak perlulah kita bahas lebih jauh, sampai implikasi saja. Nah, nanti akan saya beri tugas untuk latihannya, untuk melihat pemahaman Anda sampai sejauh mana di materi logika proporsional ini. Oke, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.